Pak Yosef, waktu kita cukup terbatas, Pak. Pertanyaan kita masih cukup banyak. Siap. Mempertanyakan saham dari pertambangan batubara ini, Pak. Yang pertama ada Indi di 2180. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kemudian ada Bapak Febria Mitro Sidoarjo, Jawa Timur. Ada Ro, sudah entry di harga 2170, Pak. Kemudian selain itu ada Fitri di Tangerang untuk Harum di 10.425. Rekomendasi Anda untuk ketiga saham pertambangan batubara ini. Untuk Adaro terlebih dahulu mungkin, Pak. Kalau untuk sebentar, Adaro. Untuk Adaro saya masih cukup ini. Kalau misalnya memang sudah masuk, ini hold itu nggak masalah. Dan kalau misalnya mau masuk pun target sampai 2.400 sepertinya achievable menurut saya. Baik. Kemudian Indi di 2180, Pak, ambil posisi. Kalau untuk Indi sendiri ini harga sahamnya sih sebenarnya sudah naik cukup banyak dan ya kalau misalnya memang sudah ada di dalam sudah di 2170 ya. Itu menurut saya ikutin aja, maksudnya dengan target resisten, target profitnya di 2360 atau misalnya kalau break high itu bisa di hold lah profitnya. Oke, ada Fitri di Tangerang untuk Harum 10.425. Ini nyangkut juga sepertinya. Oke, kalau untuk Harum sebentar kalau Harum sama cukup mirip sama Adaro. Ini kalau misalnya memang sudah di dalam dan misalnya dalam posisi nyangkut, ini sepertinya level nyangkutnya pun seharusnya masih floating loss-nya masih kecil. Jadi di hold saja dulu setidaknya sampai balik profit dan ya bisa lebih banyak lagi seperti itu. Masih dari pertambangan, ada Bapak Susilo di Blitar menanyakan saham MDKA, bagaimana prospeknya sampai dengan akhir bulan. Sudah ambil posisi di 3.800, Pak Yosef. Kalau untuk MDKA, mostly sektor pertambangan sih, apalagi MDKA seperti ini digerakkan oleh konglomerasi tertentu, ini masih punya peluang lah, masih banyak peluang. Ini cuman koreksi-koreksi singkat aja menurut saya, koreksi yang terjadi seperti beberapa minggu yang lalu. 38 di hold saja, Pak, dengan 3650 penutupan hari ini? Iya, di hold saja menurut saya. Oke, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Yudi di Bekasi. Untuk Astra Internasional, Astra ambil posisi di 5315. Hari ini Astra juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Prospek ke depan untuk Astra, Pak Yosef? Kalau untuk Astra, sebenarnya untuk jangka pendek ini mungkin masih cenderung terkoreksi ya. Kalau misalnya mau average down, mungkin tunggu di 5.100 lah. Di level 5.100 kayak gitu. Kalau misalnya mau average down, menurut saya itu level yang mungkin ya ada banyak support sehingga level yang cukup aman untuk entry. Oke, selanjutnya kita ke Bandung, ada Mel. Terima kasih sudah bergabung. Untuk XL, Pak, dari telekomunikasi, trennya ke arah mana? Target di 3.500, di hold dari 3.200-an ini. Hari ini koreksi cukup dalam juga, 2980. Target berapa? 3.200-an, Pak. 3.200. Menurut saya target 3.200 untuk Excel achievable. Setidaknya ini koreksi yang dalam, mungkin dalam beberapa hari ke depan ada momentum untuk rebound, itu bisa dimanfaatkan. Dan harganya sekarang juga ada di level supportnya di 2.800. Tapi ke 35 optimis tidak, Pak? 35 rasanya masih terlalu jauh. Setidaknya sampai 3.300 dulu deh. Masih dari Bandung, ini kita akan coba sapa Bapak Joni menanyakan saham Behit, Pak. Sudah punya di harga 72. Direkomendasikan averaging down tidak? Di harga sekarang 63, Pak Yosef. Sudah punya di level berapa? 72, Pak. 72. Kalau misalnya untuk averaging down sekarang sih menurut saya masih terlalu cepat ya. Mungkin, tapi ya harganya sih ini udah mepet-mepet ke 50. Mungkin harus agak dijaga-jaga juga, jangan sampai jadi duit ngendap juga di situ. Kayak gitu. Jadi untuk merekomendasikan average down saya tidak berani untuk saham seperti ini.
Oke. Menurut saya bukan langkah yang bijak. Baik. Selanjutnya ada Clara di Jakarta. CPRO di 3,92% di 106. Sudah balik lagi di atas level 100-an ini. Target price-nya di berapa? Analisis Anda, Pak Yosep, untuk CPRO. CPRO menurut saya level 120 itu masih level yang cukup wajar untuk saham yang baru bangkit dari level 50 ini. Biasanya volatilitasnya masih tinggi-tingginya. Jadi 120 untuk balik lagi ke previous high-nya menurut saya cukup terjangkau lah. Oke. Level situ achievable lah. Baik, terakhir singkat saja ada Arto Pak, 14.150, tertekan cukup dalam hari ini, ambil posisi di 15.000 Pak Yosep. Kalau Arto untuk sekarang udah berhari-hari sebenarnya saham ini terus turun. Kalau misalnya mau averaging down, menurut saya lebih baik kita tunggu harga sahamnya ini sampai sideways dulu deh. Kayak gitu. Belum masih terlalu volatil lah sekarang. Baik. Pak Mahmudin Siregar dari Medan untuk ke Arto hari ini koreksi cukup dalam, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Yosep. Sayang sekali waktu kita cukup terbatas, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama untuk perdagangan esok harinya. Pak Yosep, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David. Baik Bapak.